Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Sutopo, guru SMA Negeri Susukan, mengampu mata pelajaran biologi di kelas 12 IPA. Pada awal tahun pelajaran 2022-2023 di kelas 12 IPA pada materi pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Tema yang pertama saya ajarkan adalah konsep pertumbuhan dan perkembangan. Nah, dengan memberikan video dan gambar, yaitu video tentang perkecambahan, kemudian gambar tentang pertumbuhan perkembangan pada manusia mulai dari bayi sampai dewasa. Anak-anak saya suruh untuk mengamati, kemudian mengidentifikasi dan mencatat di buku catatan sebagai data. Namun setelah melihat beberapa menit, ternyata anak sebagian besar diam, tidak melakukan apa-apa. Mereka kebingungan, Pak, mau nulis gimana gitu ya, datanya apa. Nah, ini merupakan permasalahan di dalam proses pembelajaran ya, pada anak-anak kelas 12 IPA. Mereka bingung bagaimana cara mengidentifikasi. Akhirnya saya berkesimpulan mungkin ya, karena anak-anak itu di kelas 10 dan kelas 11 pada saat pandemi ya, itu jarang aktif, dan karena memang tidak tatap muka, kurang penjelasan, atau juga anak itu banyak aktivitas di luar yang semestinya sebagai pelajar, tugas-tugas jarang dikerjakan. Akhirnya ya, mereka tidak mengerti apa yang harus dilakukan di dalam mengidentifikasi, apa yang harus dilakukan di dalam menganalisis, apa yang harus dilakukan untuk menyimpulkan dari analisis. Nah, itu oleh karena itu saya membimbing ya, dengan pelan-pelan memberikan contoh ya, cara mengidentifikasi, seperti halnya ya, polisi mengidentifikasi korban kecelakaan kendaraan bermotor. Nah, itu apa yang dilihat, motornya jenisnya apa, nomor polisinya berapa, korbannya jenis kelaminnya apa, kemudian juga bagaimana ciri rambut dan sebagainya. Nah, itu apa yang dapat dilihat. Ini merupakan hasil dari pengamatan dan juga sebagai data identifikasi. Nah, kemudian dari data tersebut ya, ini dianalisis apa yang menjadi persamaan antara perkecambahan dengan pertumbuhan pada manusia. Nah, kemudian dikaitkan dengan materi kelas 10 dan materi kelas 11, terutama kelas 11 yaitu tentang jaringan pada tumbuhan, itu jaringan meristem. Nah, ternyata anak-anak belum begitu paham ya, apa ya, dan bagaimana jaringan meristem tersebut. Nah, kemudian saya ceritakan atau saya jelaskan, jaringan meristem ini merupakan jaringan yang sel-selnya bersifat embrional, artinya selalu membelah-belah. Nah, ini
kalau dikaitkan dengan pertumbuhan, maka apa yang tadi diidentifikasi adanya pertambahan, ya, ukuran menjadi lebih tinggi, menjadi lebih besar, ya. Nah, kemudian terbentuknya daun, terbentuknya akar, kemudian juga telah berfungsinya, ya, mulut, mata dari bayi dan telinga bisa bicara. Nah, ini merupakan suatu, ya, yang saya pahami tentang pertumbuhan perkembangan. Pada akhirnya ketika dengan pelan-pelan saya bimbing anak-anak, akhirnya paham apa yang harus mesti dilakukan, terutama di dalam proses keterampilan, yaitu mengamati atau observasi, mengidentifikasi, kemudian menganalisis dan menyimpulkan. Nah, ini, ya. Dan akhirnya mereka merasa termotivasi, merasa semangat karena merasa dapat melakukan dari dalam proses belajar tersebut. Itu saja, ya. Dan mudah-mudahan mereka bisa bertambah semangat dan bermakna bagi mereka untuk dipakai di jenjang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.